Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yahya Farabi dengan NIM 2023 122 1011. Kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas UAS mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Pak Poni. Tugas saya yaitu mengenai tentang identifikasi keputusan saya pribadi untuk kedepannya. Dan keputusan yang saya pilih yaitu merintis bisnis peternakan. Dan di dalamnya itu ada dua pilihan. Pilihannya itu ada peternakan bisnis kambing dan juga peternakan ayam petelur. Ya. Alasan keputusan ini penting bagi saya karena saya memilih keputusan untuk merintis bisnis peternakan dibandingkan dua opsi lainnya karena memiliki tingkat urgensi dan kesiapan yang paling tinggi dalam kondisi saya saat ini. Jika dibandingkan dengan keputusan pertama, yaitu memilih antara bekerja atau langsung merintis bisnis, saya melihat bahwa keputusan tersebut masih bersifat umum dan belum mengarah pada tindakan yang spesifik. Meskipun penting, keputusan ini belum memberikan gambaran konkret terhadap langkah yang akan saya ambil dalam membangun usaha. Dengan kata lain, keputusan tersebut masih berada pada tahap arah besar, bukan tahap implementasi. Sementara itu, keputusan ketiga yaitu memilih lingkup usaha antara peternakan atau agribisnis. Saya anggap memiliki urgensi yang lebih rendah. Hal ini karena fokus utama saya saat ini bukan lagi menentukan bidang secara luas, melainkan sudah mengerucut pada sektor peternakan sebagai pilihan utama. Dengan demikian, keputusan ini tidak menjadi prioritas karena tidak berdampak langsung pada tindakan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis kebutuhan saya dan pertimbangan rasional, saya memutuskan untuk bahwa merintis bisnis peternakan adalah keputusan yang paling tepat untuk diambil saat ini. Keputusan ini tidak hanya relevan dengan tujuan jangka panjang saya sebagai pengusaha, tetapi juga realistis untuk dieksekusi dalam kondisi yang saya miliki sekarang. Berdasarkan keputusan merintis bisnis peternakan, saya ini mengambil fokus pada peternakan kambing. Alasan pilihan saya memilih usaha peternakan kambing karena mampu memberikan cash flow harian dan mingguan yang sangat membantu menjaga stabilitas keuangan operasional. Selain itu, tingkat resikonya relatif lebih rendah dan terkendali dibandingkan ayam petelur, sehingga lebih aman untuk dijalankan, terutama pada tahap awal. Jenis usaha ini juga cocok untuk pemula karena dapat dimulai dalam skala kecil dan dipelajari secara bertahap. Di sisi lain, peternakan kambing memiliki potensi keberlanjutan yang baik karena permintaan pasar yang stabil serta peluang untuk dikembangkan. Ya, kali ini saya mengajak rekan saya untuk berdiskusi mengenai hasil keputusan yang saya pilih untuk kedepannya. Monggo untuk Mbak Evanda, apa yang perlu dipertanyakan dengan keputusan saya yang saya ambil untuk kedepannya? Baik. Oke. Mengapa memilih opsi peternakan kambing dan mengapa tidak memilih alternatif yang lainnya? Ya. Mengapa saya memilih opsi untuk peternakan kambing? Karena sesuai dengan kondisi modal saya dan juga pengalaman dan tujuan jangka panjang saya. Meskipun perputaran modal lebih lambat dibandingkan dengan ayam, kambing memiliki nilai aset yang terus meningkat dan juga risiko kerugian relatif lebih rendah serta permintaan yang stabil terutama pada momen Idul Adha dan kebutuhan akikoh. Ya, juga berdasarkan teori rasional decision making, keputusan ini dipilih karena memberikan manfaat jangka panjang yang lebih sesuai dengan tujuan saya membangun usaha yang berkelanjutan. Dan selanjutnya ini, mengapa saya tidak memilih alternatif lain selain peternakan kambing? Yang pertama, saya kan mempunyai pilihan opsi keputusan dua antara peternakan kambing dan juga peternakan ayam. Nah, jika saya mengambil opsi peternakan ayam, saya itu membutuhkan biaya operasional harian yang cukup tinggi, terutama untuk dari segi pakan dan juga pembelian
bibit, dan pemeliharaan untuk kesehariannya. Nah, berdasarkan cost benefit analysis atau CBA, usaha kambing lebih sesuai dengan kemampuan saya dalam mengelola risiko serta memberikan prospek investasi jangka panjang. Ya, itu Mbak. Ada lagi ya, untuk resiko terbesar dari keputusan ini apa dan bagaimana jika asumsi Anda salah? Ya, pertama itu resiko saya keputusan untuk mengambil peternakan kambing ini, resiko terbesarnya itu adalah lambatnya perputaran modal, kemungkinan penyakit ternak, dan perubahan harga jual kambing. Namun, risiko tersebut masih dapat dikendalikan melalui manajemen pemeliharaan yang baik, termasuk dari pemilihan bibit berkualitas, serta perencanaan keuangan yang matang. Selanjutnya, jika asumsi saya salah, saya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh proses usaha, mulai dari pemilihan bibit, sistem pemeliharaan, hingga strategi pemasaran. Sesuai teori pengambilan pengambilan keputusan yang baik harus dievaluasi secara berkala agar dapat diperbaiki berdasarkan kondisi nyata. Ya, selanjutnya Mbak. Bagaimana jika kondisi ekonomi untuk kedepannya ini berubah? Jika kondisi ekonomi berubah, mungkin saya akan mengevaluasi gimana cara saya akan memperluas target pasar, serta misalnya bekerja sama dengan peternak lain, penyedia jasa akikah, dan pedagang hewan kurban. Selain itu, saya akan melakukan efisiensi biaya operasional agar usaha tetap berjalan. Apa dasar teoritis keputusan Anda? Keputusan dasar teoritis keputusan saya itu ada 4. Yang di dalamnya itu ada need assessment analysis, yaitu untuk menentukan keputusan yang menjadi prioritas. Terus yang kedua ada analisis probabilitas dalam memperkirakan peluang keberhasilan usaha kambing. Terus yang ketiga ada cost benefit analysis atau CBA untuk membandingkan manfaat dan risiko setiap alternatif. Terus yang keempat, rational decision making, model yang menekankan pemilihan alternatif berdasarkan data, analisis, serta tujuan jangka panjang. Selanjutnya ada bagaimana probabilitas keberhasilan keputusan tersebut dan bagaimana rencana mitigasi resiko. Yang pertama itu dari bagaimana probabilitas keberhasilan keputusan tersebut ya. Iya. Saya memperkirakan probabilitas keberhasilan usaha kambing ini sekitar 60%. Yang meskipun lebih rendah dibanding dengan ayam petelur, peluang tersebut masih cukup baik karena permintaan kambing relatif stabil, terutama dalam sektor pemasaran dan juga kebutuhan dari segi akikah ya, dan juga kebutuhan masyarakat. Terus selanjutnya nih, terutama untuk kebutuhan kurban dan akikah, dengan manajemen yang baik, peluang keberhasilan dapat terus meningkat. Selanjutnya nih dari bagaimana rencana mitigasi ya Mbak ya? Iya. Nah, rencana mitigasi risiko yang saya lakukan adalah di dalamnya tuh ada 5. Yang pertama itu memilih bibit kambing yang sehat dan berkualitas. Itu yang pasti ya, karena kalau kita salah memilih bibit di awal, pasti yang endingnya di akhir itu pasti ya kita gagal atau merasa rugi, mengalami kerugian. Terus yang kedua itu menjaga kebersihan kandang serta melakukan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang terutama ini dari segi kandang. Kalau kandang ini tidak terjaga dalam segi kebersihan dan juga dari faktor suhu, itu kambing susah untuk meningkatkan bobot dari segi bobot badannya sendiri, dan juga perkembangannya lambat. Terus yang ketiga ini menyediakan cadangan dana untuk biaya tak terduga. Yang ketiga ini pasti, karena kita jika menjalani suatu bisnis, seenggaknya kita mempunyai dana siaga. Dana siaga ini pasti dibutuhkan jika bisnis kita atau dalam lingkup bisnis ternak kambing ini mengalami
misalnya penyakit atau kekurangan dari segi pakan. Nah, itu dana siaga itu sangat dibutuhkan untuk menutupi dari kerugian ini. Terus yang keempat, menjalin kerjasama dengan penyedia jasa akikah dan pedagang hewan kurban agar pemasaran lebih terjamin. Nah, ini kalau bagi saya yang nomor 4 ini sangat berpengaruh. Jadi jika ada yang mempunyai bisnis yang sama, seharusnya tuh jangan merasa tersaingi. Karena kalau kita merasa tersaingi, kita tuh merasa perkembangan tuh nggak ada. Kalau misalnya ada bisnis yang sama, seenggaknya kita tuh mengajak kerjasama. Siapa tahu di sana membutuhkan, di sini bisa. Siapa tahu di sini lagi butuh, di sana juga bisa. Jadi kita menjalin kerjasama agar yang sesama pebisnis itu saling menguntungkan. Bukan karena kita berpikir kayak kita punya pesaing, kita harus saingi balik. Jangan. Usahakan kita kalau punya pesaing, kita ajak kerjasama agar sama-sama menguntungkan. Itu kalau saya. Terus yang kelima ini, memulai usaha dalam skala kecil, kemudian meningkatkan jumlah ternak secara bertahap setelah usaha stabil. Nah, ini nomor 5 nih bagi kita atau beberapa orang yang baru memulai bisnis ternak. Seenggaknya kita nih memulai dari skala kecil. Karena kita kalau memulai dari skala besar tanpa ada ilmu atau pengalaman, itu kemungkinan besar kerugian yang kita dapatkan atau yang kita alami itu signifikan, tinggi. Kalau kita baru pemula, itu seenggaknya kita harus memulai dari skala kecil, karena kita biar tahu seluk-beluknya bisnis kita seperti apa. Kalau misalnya kita bisnis kayak kambing kita terkena penyakit, kita bisa menanganinya seperti apa dari segi pakan. Ini kan harus butuh adaptasi dari segi pakan. Terus juga kita nih harus tahu ngerti gimana sifat asli hewan kita ini seperti apa. Kan kita nih ibaratnya harus ada hubungan antara pebisnis dan juga hewan itu tersebut. Jadi kayak ibaratkan hubungan chemistry lah ibaratkan bahasanya itu. Jadi sama-sama memahami gitu. Mungkin itu aja, Mbak. Ya. Udah mungkin itu. Ya, cukup ya? Ya, cukup. Ya. Okay. Refleksi atau pelajaran yang bisa saya ambil dari keputusan saya yang saya pilih. Melalui proses akademik, pitching, dan diskusi, saya belajar bahwa keputusan yang baik harus didasarkan pada analisis, bukan hanya keinginan. Saya memahami pentingnya menggunakan teori pengambilan keputusan seperti net assessment, analisis probabilitas, serta cost-benefit analysis, karena keputusan lebih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah menerima masukan dari mitra diskusi saya, cara berpikir saya berubah. Saya tidak hanya lagi melihat potensi keuntungan usaha peternakan kambing, tetapi juga lebih memperhatikan risiko, strategi mitigasi, dan kesiapan menjalankan usaha. Keputusan saya tetap memilih usaha peternakan kambing, tetapi saya merevisi strategi dengan memulai usaha dalam skala kecil, melakukan evaluasi secara berkala, dan mengembangkan usaha secara bertahap sesuai kondisi yang ada. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Evanda yang sudah kontribusi untuk masalah keputusan yang saya ambil. Ya, kurang lebihnya ya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.